Selamat pagi, good morning. Sudah hari Jumat. Ayo kita bangun, ayo kita siap-siap memulai aktivitas kita masing-masing. Teman-teman, dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Kanada, Samarinda, luar Pulau Jawa. Hi everyone, Singapura. Hai, selamat hari Jumat. Makassar. Palopo, Tangerang, Cisauk, Medan. Hai Bali. Hai, good morning. Saya menikmati Jumat pagi dengan kopi hitam. Jambi, Bekasi. Hebat ya. Duh, TikTok nih menjangkau jauh sekali. Batam, good morning. Sehat-sehat semuanya ya. Sarawak, Malaysia. Cilegon, Madiun, Purwakarta, Salatiga, Pondok Gede, good morning. Banjarmasin, Ranca Ekek tuh di Bandung ya? Bener kan? Kayaknya sounds familiar. Yes, sambil kita menunggu Iwet, Cipete sama Jakarta dong, Medan, Kelapa Gading, Pejaten. Apa nih rencana hari ini? Apa yang teman-teman sedang lakukan pagi hari ini sambil menyaksikan Dave Iwet siaran pagi? Siaran pagi ini kita lakukan di... belum ada Iwet. Kita lakukan di TikTok, jadi tolong bantuannya di tap-tap supaya kita dapat terus menggunakan ini dengan baik. Lagi nyapu pel-pel kamar. Saya sih biasanya nyapu abis ini. Merah putih berkibarlah, merah putih. Hai, good morning. H-1 menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-17. Ke-79. Enggak, aku baca kemarin di berita 1 kalau nggak salah. Ternyata penyebutan yang benar itu bukan HUT RI ke-79, tapi HUT ke-79 Republik Indonesia. H-1 menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia. Iya, jadi Republik Indonesianya di belakang. Rame menuju ke 79 tahun Republik Indonesia. Kenapa tuh? Emang kamu nggak perhatiin tuh rame-rame di berita? Rawe-rawe rantas, rame-rame. Malang-malang putus. Apa ya? Rawe-rawe rantas, malang-malang puntung. Ya, bukan. Malang-malang tuntas. Oh, malang-malang tuntas. Ya. Rame banget. Perkara anggota Paskibraka diharuskan membuka hijab pada saat pengukuhan, ya. Terus simpang siur dari ketua BP KPI apa ya, kalau nggak salah ya. Itu rame banget ya. Kayak itulah, suka bikin gaduh gitu ya. Iya. Dari kemarin kita siaran kan juga udah banyak tuh yang bilang, Kak bahas itu dong pelepasan peraturan wajib lepas hijab saat tugas Paskibraka gitu. Well, kayaknya sih kita tuh gampang sekali terpicu oleh headline tanpa membaca berita dengan utuh ya. Iya, itu benar juga. Iya. Tapi kemarin tuh dijelasin juga di narasi news kalau nggak salah, atau narasi TV gitu. Iya, jadi memang disuruh bukan disuruh buka. Dibuka memang hijabnya. Iya, kan dalihnya karena peserta Paskibraka itu sudah menandatangani persetujuan. Nah, bagian kata-kata persetujuan itulah yang menjadi poin yang membuat tersulut lah gitu perubahan gitu. Dan plus headlines beritanya kan juga kayaknya tuh runcing ya. Clickbait ya. Membuat orang tuh tertusuk-tusuk gitu ya dengan keruncingan headline tersebut ya.
Tapi Iya, gue berharap ya, 79 tahun Republik Indonesia, kita tuh bener-bener bisa semakin paham ya dengan memaknai kemerdekaan mm-mm. ya, terbebas dari semua belenggu, bukan cuman penjajah. Karena Iya. ternyata penjajah itu sekarang bentuknya macem-macem ya. Macam-macam, Pak. Ya, udah nggak lagi cuman yang berambut jagung ya, berambut pirang ya, atau mungkin yang apa tuh namanya tuh yang usianya seumur jagung ya. Kan dulu kalau di buku sejarah gitu ya. Iya, Udah enggak sekarang iya. ya. Belenggu dari rumah tangga toksik semoga bisa bebas kita ya. Udah rame-rame disinyalir mau rukun. Udah dibahas 45 menit di siaran kita mau rukun. Ya apa? Sabar, tahan. Kita memang tidak pernah tahu apa yang terjadi behind closed doors. Ya nggak usah lo upload juga kalau gitu, kalau ujungnya mau stay. Iya, betul. Berarti benar ya, postingannya Prilly tuh tepat ya yang kemarin kita bahas ya. Ya, ya. Makanya gue bilang dari semua komentar itu menurut gue komentarnya Prilly Latukonsina menurut gue yang paling Mm-mm. Spot on. yes. Karena ya gitu berangkat dari yang udah tuh udah rame banget satu Indonesia gaduh. Iya, Dia balik lagi malih. iya. Kalau gitu boleh nggak sih ini hari tanggal 16 nih, satu hari sebelum HUT kemerdekaan kita nih. Menurut lo di masa sekarang ini kita tuh perlu merdeka dari titik Apa? titik titik. Coba Ya, apa? yang simpel-simpel dulu aja lah gitu. Bener nggak sih? Merdeka dari eh, pendapat orang lain. Iya, sifat judgmental dari orang yang tidak terlalu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Terus rame-rame ngariung, semua merasa punya hak untuk memberikan komentar, punya hak untuk mengatur kehidupan orang lain gitu. Iya, iya, iya. Merdeka. eh eh, ini sebenarnya kalimatnya harus segini, memerdekakan diri sendiri. Iya. Ya, memerdekakan diri sendiri tuh menurut gue penting tuh. Ada dari JV Laura tuh katanya. Iya, berarti gini kalimatnya. Memerdekakan diri sendiri dari Banyak tuh kan ya. iya. Bisa dari omongan orang lain, dari judgement orang lain, memerdekakan diri sendiri dari belenggu pemikiran sempit, Yes. ya, Memerdekakan diri dari sifat nggak enakan, memerdekakan diri dari hutang pay later, memerdekakan diri dari anxiety, memerdekakan diri dari, aduh, gue kerja wajib lagi, memerdekakan diri dari overthinking. ya. Jadi mari kita memaknai merdeka ini tuh lebih utuh gitu. Iya. Bagus ya? Mm-mm. Aku Daripada cuman kayak kibar-kibar bendera, pasang-pasang pakai baju merah sama putih ya. Tapi mm-mm. masih kepikiran kalau orang ngomongin kita. Berarti kan nggak merdeka ya? Sebenarnya ya, Ya kan? Bener nggak sih? memerdekakan diri dari kemalasan gitu. Bener. Pengen ini, pengen itu, tapi kayaknya kita bergelut dengan sifat malas, terus akhirnya menyerah kepada kemalasan. Ah, udah deh, Ya. besok aja. Biasanya kalau udah deh mah nggak akan pernah dikerjain ya pengalaman kita. Bener, Elsa nih bagus. Memerdekakan diri dari membandingkan dengan orang lain. Nah, itu juga ya. Bagus. Bagus. Memerdekakan diri dari hidup kehedonan. Iya,
Nah, bicara mengenai hidup kehedonan ya, aku pengen ngomong mengenai ini. Kemarin tuh gue jadi moderator di acaranya Tiger Maybank Merdeka Talk. Oh, itu Maybank kemarin tuh. Maybank. Rame ya obrolan kita nih ya. Mulai Bangsaku, BCA, Maybank. Udah gitu, yang gue tersentuh tuh adalah Ada Pak tuh Glenn, ada Pak Glenn. nggak ketemu Pak Glenn, petinggi-petinggi gitu aku nggak ketemu. Terus lanjut. Oke, Tiger Talk. Terus yang lucu tuh adalah mereka tuh tahu gitu. Gimana tadi pagi siaran dulu Mas Dev gitu. Jadi udah tahu gitu kalau pagi-pagi tuh gue memulai hari itu siaran gitu kan. Terus jadi ya udah, yang gue pengen share adalah ini berkenaan dengan memerdekakan diri dari hidup kehedonan. Kemarin tuh tamu gue Maria itu adalah departemennya dia adalah sustainability di Maybank. Maria Stefani, terus Citra Subiakto. Pembahasannya mengenai hidup keberlangsungan. Poin penting yang disampaikan Citra Web menurut gue yang jadi ini mah bisa nih gue kerjain gitu. Karena kan kayaknya konsep keberlangsungan tuh lumayan grande gitu ya. Iya. Iya kan? Lanjut. Bisa apa nggak sih poinnya? gue ngerjainnya? Ya. Citra tuh bilang gini, sebenarnya 100% sustainable life itu nggak ada, Bo. Kita itu memang by nature adalah orang yang perjalanan hidup kita itu ya memang merusak bumi ini. Kita suka belanja, kita suka makan, kita suka mengumpulkan barang. Iya kan? Kan Arthur Brooks bilang memang itu tuh bagian dari rise of hierarchy gitu. Kalau kita beli barang, mengumpulkan barang, we feel that we are rising to the hierarchy. Dari zaman dulu begitu kan? Siapa yang punya banyak daging, dia berarti orang yang sukses. Berarti hidupnya terjamin. So it is us gitu. Jadi sustainable life itu adalah hidup yang sedikit lebih bertanggung jawab. Sedikit aja. Oke, nggak usah sampai mentok tiba-tiba yang bener-bener sampai bikin celana dalam dari bekas sprek misalnya gitu, nggak usah. Nggak usah. Ya, itu mulai dengan hal kecil aja itu udah keberlangsungan. Iya, kayaknya kan itu kalau udah terlalu grande kita nggak bisa dan nggak sanggup. Jadi yang kecil-kecil tuh kayak apa? Udah deh, aku nggak bawa mobil deh, aku naik KRL, naik MRT. Aku mengurangi sampah plastik, nggak bawa botol, nggak minum botol kemasan, bawa tumbler ngendi-ngendi. Iya. Carpool deh, iuran, patungan beli bensin sama teman sekantor. Kalau bisa jalan kaki ke jarak dekat, jalan kaki deh, gitu. Iya. Mengurangi penggunaan sedotan plastik, kontainer plastik, gitu kan. Sama yang paling penting yang juga menurut gue, iya ya, adalah mengenai hidup hedon berkenaan dengan fashion. Gimana tuh? Citra tuh bilang gini, sampah fashion tuh kan banyak banget di dunia. Tiap hari itu 1 ton apa 1 truk gitu tiap jam di dunia. Gue inget di wawancara Brunch with Dave, Citra tuh pernah bilang in years time kalau dikumpulin sampah baju kita itu bisa lebih gede dari Candi Borobudur loh. Iya. Jadi Citra bilang gini, berhenti belanja fast fashion. Intinya tuh gini, fast fashion ki opo toh? Memperpanjang aja usia baju-baju yang kita beli yang. Kan yang digadang-gadang adalah baju polyester. Aduh, baju yang 100% cotton tuh kan mahal ya? Iya. Karena polyester itu murah. Iya. Baju olahraga tuh kebanyakan polyester. Iya. Dan itu mungkin repot untuk dilakukan. Jadi, kalau beli baju, dipikir pakainya mau berapa lama. Kalau sudah nggak bisa dipakai, ganti pakai, lungsurin. Tukar pakai. Misalnya, baju aku udah sempit, temen aku kayaknya size-nya lebih kecil. Lo mau nggak pakai jaket gue? Ini buat gue aja, ini buat lo aja deh, kayaknya di gue daripada jadi sampah gitu. Atau kayaknya gue tuker pakai gitu. Boleh nggak sih gue pinjam jas lo untuk acara kantor gue? Boleh daripada gue beli baru. Iya nek, pakai aja gitu. Iya. Terus kalau baju rusak, robek, disulam, dijahit, dipisik. Memperpanjang aja usia pakai baju-baju loh.
Iya, iya, iya. Gue suka. Gue suka. Ini menurut gue sesuatu yang eh harusnya mudah dilakukan ya. Harusnya ya, harusnya. Jadi kayak gue suka tuh caranya Yuni Syara Hmm. untuk dia memberlanjuti baju-baju panggungnya. Hmm. Lo inget Meti Piris kan? Ya. MC terkenal di Surabaya. Hmm. Dia kan dekat sama Yuni Syara. Dan Yuni tuh suka ngelungsurin baju-bajunya ke Meti. Ya Metinya dengan suka hati lah Ya. menerima baju-baju lungsuran itu. Karena mau dikemanain, Bo, baju-baju panggung itu kan? Yes. Dan sebenarnya nggak perlu baju panggung kok teman-teman. Baju hari-hari teman-teman juga bisa lakukan itu gitu. Me and my friends do that. Yes, ini menarik nih. Win, baut, dan teknik. Tapi susah, Kak. Karena banyak yang gengsi. Nah, menarik nih. Ini menarik. Jadi, gue mungkin cerita soal gengsi ini dari Cita hari ini. Hmm. Brand baju yang gue bikin itu. Hmm. Itu kan sebenarnya dibikin karena adanya problem limbah spray hotel bintang 5. Hmm. Jadi hotel bintang 5 itu mereka itu mengganti spraynya tiap 6 bulan. Hmm. Terutama bintang 5 yang benar-benar mewah ya, karena kan mereka harus menjaga kualitas spraynya tetap bagus. Gue lihat spray itu masih bagus banget, Hmm. ya, nggak ada noda, karena kan dirawat sama mereka. Hmm. Gue ambilin lah, gue batik, lalu gue jadiin baju. Itu banyak yang nggak mau beli karena ini bahan bekas ya. Nah. Iya, padahal itu udah dicuci dulu, udah diinfektan, sudah diolah lagi. Hmm. Karena tadi gengsi. Gengsi. Nah itu tadi kenapa I point out gaya hidup hedon gitu. Berhentilah gitu. Kan kita kontrol dirinya, merdekakan diri sendiri dari titik-titik-titik gitu ya. Ya. Jadi bukan orang lain gitu. Kan ada yang bilang, tapi susah Kak mau ngelungsurin orang, belum tentu orangnya mau. Mulai dari circle paling kecil kalau menurut Ya. gue. Ke Ya. teman-teman sendiri, ke saudara sendiri. Kalau orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Berarti dia belum ada panggilan untuk sustainable living. Ya, gue sebenarnya suka tuh dengan gaya hidupnya anak-anak zaman sekarang. Hmm. Mereka kan suka sekali thrifting ya. Iya. Thrifting itu menurut gue adalah salah satu gaya hidup keberlanjutan atau keberlangsungan tadi. Mm-mm. Karena gue melihat bahwa hebat ya mereka. Mm-mm. Mereka nggak gengsi loh Enggak. untuk membeli baju-baju. Itu kan hitungannya bekas ya. Mm-mm. Bener nggak sih? Iya. Ya. Terus gue lagi mikir gitu. Iya ya. Daripada gue numpuk baju. Nih coba ya teman-teman di sini. 2.300 orang yang lagi nonton kita. Coba buka lemarinya deh. Mm-mm. Gue tuh setiap kali buka lemari gue selalu gini. Aduh, nih gue mesti sempetin waktu buat mulai memilah-milih baju-baju gue. Mm-mm. Ya. Prinsipnya gini aja. Begitu lo ngeliat satu baju, itu baju udah 6 bulan nggak dipakai. Time to let go. Iya. Time to let go. Betul. Jadi Sama memerdekakan diri dari kata-kata, aduh sayang ya. iya. Sayang buat apa? Lu nggak Iya. pakai juga. Iya. Mau diapain? Sama. Makanya kan tadi gue bilang merdekakan diri sendiri dari tahan diri yang untuk berkomentar, mengomentari penampilan orang lain, teman lu sendiri. Ih bajunya nggak ganti-ganti. Ih bajunya itu-itu aja. Ih bukannya itu udah pernah dipakai ya acara kantor tahun lalu. Ya apa? Terus Iya. juga gini gitu ya. Ih bajunya itu-itu aja. Ya terus Ya. mau ganti setiap hari. Makanya ya gini, gue tuh kan bercandaan. Emangnya gue influencer, baju gue tiap kali posting ganti. Itu juga sebenarnya nggak ada influencer yang tiap kali posting bajunya ganti. Mm-mm. Mm-mm. Mau sehedon apa sih, Beb? Ada yang nanya, ini bisa direcord nggak? Sudah ada rekamannya sayang. Kita dibantu sama Waktu Indonesia Meracau. Silahkan cek di YouTube mereka. Jadi rekaman siaran kita setiap hari itu bahkan sudah dieditin. Jadi nggak digelontorin gitu aja rekamannya. Gue salut sekali sama teman-teman dari Waktu Indonesia Meracau.
Iya, dan dia rajin kirim update, Kak, udah segini viewernya, Kak, milestone-nya ini, itu. Kita meetingin nanti segera ya. Kalau itu aku mau meeting sama dia. Teongnya gue. Gak ada jadwal meeting sama lo tuh, ya Allah. Tapi gue suka poinnya Citra Subiakto kemarin dari obrolan lo di Tiger Talks Maybank itu. Bahwa emang udah kodratnya kita itu merusak bumi. Ya. Jadi makanya nggak usah sampai yang bercita-cita terlalu grande gitu. Iya. Mulai dari hal-hal kecil, rajin ngelungsurin baju, bawa tumbler kemana-mana, naik kendaraan umum kalau memang bisa. Banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Maksudnya gini, yes, buying stuff itu memang menyenangkan. Iya apa enggak? Betul. Yes, itu aku juga, aku suka belanja, beli barang itu aku suka. Ya. Tapi minimal ketika kita mau beli sesuatu tuh dipikir panjang, jangan impulsif. Misal beli buku, tuker pakai gantian baca, Ya. kan bisa ya. Ini gue setuju. Soal buku nanti gue juga kayaknya gue pingin ngelungsurin buku-buku gue udah mulai numpuk soalnya. Iya, tuker pakai baca gitu. Bo, kita bikin library yuk. Pinjem-pinjeman gitu. Kita mulai bikin library kan. Iwat idenya tuh selalu grande, bikin library, tuker-tukeran baca aja dulu yang paling gampang, boleh gak sih Botak? Boleh. Ntar gue mau pinjem buku lo, ada satu yang pengen gue pinjem. Gue cari toko buku nggak ada. Gitu. Lu punya buku ini, gue pengen baca, boleh pinjem gak? Oh boleh gitu. Ya, Gue inget ya zaman dulu, kan gue kuliah tuh di Depok. Hal pertama ketika masuk tuh yang diajarin pada saat masa orientasi adalah junior harus kenalan sama senior. Tujuannya apa? Supaya bisa pinjem buku. Iya. Supaya masing-masing junior kenal sama satu senior yang bisa ngelungsurin bukunya tiap semester. Udah itu. Satu, hemat biaya hidup. Dua, keberlangsungan dong. Lo nggak perlu beli buku itu perlu dibuang-buang. Iya. Iya benar. Cuma gue tuh ada salah satu keburukan gue ketika membaca buku. Buku itu gue garisin, Bo. Gue juga, and it's okay. Jangan dirobek-robek. Iya, nggak robek sih enggak. Iya, gitu. Maksudnya dijaga dan dirawat. Intinya tuh message yang gue dapat dari Citra adalah sustainable living gitu ya. Adalah pokoknya kalau lo beli barang, lo pakai barang, lo tuh rawat bener supaya usia pakainya panjang. Dah itu aja. Iya. Udah deh, gue kerjain sendiri aja. Apa lo mau bikin library? Silahkan wujudkan anaknya Bundeng, wujudkan ya, wujudkan. Beli bangunan, beli building, isi pakai buku-buku lo ya, bikin library Iwet Ramadan Perpustakaan Umum, bikin Gue lagi ngebayangin gitu ya, kayak ada satu ruangan isinya buku semua gitu. Bikin, lu kan, lu maksimalis. Kembali ke memerdekakan diri. Sama kayak ya, teman-teman gue juga gini, maksudnya kita suka ya belanja tas yang paling baru gitu ya, belanja ini, belanja itu. Teman-teman gue tuh udah mulai melakukan itu semenjak pandemi. Sebetulnya dorongannya adalah ekonomi gitu ya, yang lebih kayak beli tas ini, Bo, gue naksir lo tas ini, lo mau pakai, ntar tukar pakai aja kita say, gitu. Asal ketika lo pakai dirawat, dijaga gitu. Nah, yang sulit dari kita kembali ke situ. Kita tuh gitu kan, Wet. Merawat menggunakan barang yang bukan punya kita tuh lu tuh suka seruntulan. Makanya temen lu tuh juga sungkan hati minjemin barang ke lo. Karena lu tuh nggak bisa, lu nggak prepend, lu nggak open ngerawat barang. Tahu dari mana gue bilang kalau lu nggak open? Fasilitas umum tuh nggak lu rawat dengan benar karena lu merasa itu bukan punya lo kan. Ya. Ini ada yang bilang gini, Tata bilang gini, artis-artis beli tas baru terus Kak.
ya lo kan nggak harus jadi artis-artis itu. Iya, nggak Itu usah balik lagi, itu balik lagi memerdekakan diri dari apa yang lo lihat, terpengaruh sama orang lain. Kalau gue prinsipnya gini, kenapa kita bilang memerdekakan diri sendiri? Nggak pusing sama orang lain, kita urus diri sendiri aja. Artis A beli tas baru, biarin amat. Lu atur diri lu aja kalau gue mah. Iya, Lu beli tas baru enggak? Nah lu merawat enggak tas-tas lo? iya, Baju-baju bekas lu apain? Buang di tempat sampah nimbun. Hah? iya, Urus diri sendiri aja yang. Bener nggak sih? iya, Sibuk iya, ngurus orang mah nggak selesai-selesai. iya. Ngomongin soal tadi baju rusak, baju bolong dijahit sendiri, ada satu influencer bagus deh, followersnya nggak terlalu banyak, tapi gue suka sekali. Sebentar ya, gue lupa namanya, tapi gue follow dia. Namanya adalah sebentar ya. Lu ngomong dulu dong. Aku mau baca komentarnya Ivon nih bilang gini. Aku pernah punya bos yang bilang, why should I care about the earth? It's not gonna make me rich. Well, as true as it may be, kalau aku melihatnya tanggung jawab kita aja kepada generasi di bawah kita. Teman-teman kalau punya anak, lo nggak pengen ya meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak-anak lo. Udah itu aja. Kalau bos lu nggak sepaham sama lu, ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini juga bagian dari memerdekakan diri. Memerdekakan diri menerima orang yang tidak sepaham dengan lu. Biarin aja. Ya nggak sih? Nggak usah pusing. Orang nggak sepaham sama lu, pendapat mereka berbeda. Ya udah, nggak apa-apa. Keberagaman itu adalah kondisi negara kita memang. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman berpikir, keberagaman mengekspresikan diri, keberagaman bentuk dan warna rambut, kulit, bibir. Iya kan? Kita atur sama urus diri sendiri aja. Udah nemu nih, Apa tuh? O to less. OD to less. Lu tahu? Belum. Jadi, dia ini suka memposting kebiasaannya dia memperbaiki pakaian, menggunakan pakaian-pakaian upcycle. OD to less. O to less ya. Bagus deh. Jadi dia suka cerita tuh, misalnya dia punya kebaya, terus kebayanya bolong, dia punya kain-kain kuno ditisik sama dia. Diperbaiki lagi. Bagus nih. Gue suka nontonin konten-kontennya. Betul, itu memperpanjang usia barang yang kita pakai gitu ya. Ada yang komentar gini, aku harap kamu bercanda ya. Baju jelek dibakar aja sama sampah. Membakar sampah itu nggak bagus buat lingkungan loh. Belum lagi berbahaya. Iya. Iya. Terus tadi ada yang bilang, Kak Dev baru beli tas baru. Betul, baru beli, bukan beli sebetulnya, dikasih. Tapi saya akan perpanjang usia pakai. Tanya sama Iwet. Tas gue dari tahun 2000 sama 97 masih gue pakai sampai sekarang. Iya. Tas gue itu yang make 5 orang. Putar-putar ganti-gantian. Siapa aja tuh 5 orang? Dari gue, Terus? ponakan gue, Terus? teman-teman Eka, Tuker-tukeran, yey. tuker-tukeran lah. Oh iya. Gue inget dulu pernah nge-MC dipinjemin baju sama lo. Iya, tuker-tukeran lah. Iya bener. Ya. Gitu sih guys. Gitu. Jadi mari kita maknailah nih. Besok kan 17 Agustus gitu. Mari kita memaknai hari kemerdekaan tuh dengan lebih jejak gitu. Iya. Ya. Ada yang komentar, Dikasih apa itu? bebek. Aku juga mau dikasih bebek. Memerdekakan diri dari OVT. OVT itu apaan sih, Nek? Overthinking. Oh iya. Tadi kita sudah bahas ya, betul. Sama ini, Citra juga bilang gini, sama mengubah wujud gitu. Misalnya lo punya spray, itu yang lo lakukan. Diubah wujud, kainnya masih bagus, jadi kemeja, jadi sarung bantal, jadi taplak, jadi lap, gitu loh. Pokoknya diperpanjang aja usianya. Di Amerika tuh ada sebuah brand namanya
eh, Bode, BODE. Lo pernah tahu nggak, Dev? Belum. BODE itu tuh juga dia banyak membuat pakaian dari barang-barang bekas seperti taplak meja, terus kemudian bahan-bahan fabric yang lain juga. Nah, kalau di Jerman itu ada namanya Freitag. Itu tas dibuat dari apa itu namanya? Spanduk, Hmm. material billboard. Oh iya, tahu aku. Sempat Iya, trending itu. iya, Freitag. Terus di Indonesia tuh kalau gue nggak salah juga ada yang bikin kayak gitu. Tanah Lesai itu kalau nggak salah juga dari bahan-bahan bekas sih, bukan sih? Itu perlu kita telusuri lebih lanjut. Oh iya, Toton tuh bikin. Iya, betul. Ada salah satu line-nya dia yang memang dibuat dari taplak. Iya. Udah Gitu. banyak desainer kita yang begitu. Gue baru tahu dari Citra ya. Dan ini message-nya bagus ya. Maaf ya kalau Citra lagi, Citra lagi. Karena kemarin baru ketemu Citra. Dan I think it is essential for me to share also. Citra dari Sejauh Mata tuh bilang, mereka tuh di websitenya bahkan membuka dapur usaha mereka loh, web. Jadi buat mereka sustainable living itu jangan inklusif. Nggak boleh eksklusif, harus inklusif. Mm-mm. Siapa aja harusnya boleh Mm-mm. mengerjakan. Jadi ada tuh informasi di websitenya. Dia pengen UMKM kita tuh banyak yang bikin brand-brand serupa Sejauh Mata Memandang. Jadi vendor beli pewarna, ditulis di situ. Lu beli di sini, beli kapas, beli benang, beli di sini, beli di sini. Supaya hulu ke hilir tuh loh, yang tajir tuh makin ke bawah, makin ke bawah. Itu yang di desa-desa, itu juga pada ikut merasakan perubahan ekonominya. Ketika Ya, kita tuh rame-rame bikin brand lokal yang lebih bertanggung jawab. Citra message-nya gini, lo nggak usah bersaing sama fast fashion gitu loh. Dari negara-negara maju, kalah kita. Mereka lebih jago. Kita mah bikin aja sustainable. Yang kecil-kecil tapi berarti. Terus mereka tuh punya ini loh, web. Ada satu gerakan mereka ngumpulin baju bekas, ya, terus nanti baju bekasnya dicacah, dijadiin ya, benang, ya, benangnya dibikin baju. Jadi ya, daripada baju-baju lu itu jadi sampah, dan sejauh ini mereka sudah mengumpulkan 25 ton atau berapa ton gitu. ya, ya, Mari tahu deh di Instagramnya mereka. Tapi nggak bisa polyester karena mesinnya nggak bisa. ya, harus 100% cotton ya. Iya, mesinnya nggak bisa dan beli mesin itu nggak murah. Ya. Tapi balik lagi ya, itu udah terlalu grande itu. Cuma yang Dave bilang tadi, bikin yang simpel-simpel aja dulu, Mm-mm. ya kan? Tadi ada yang nanya, Citra siapa sih Kak Dave? Citra Subiakto sayang. Sejauh mata memandang, Foundernya Sejauh Mata Memandang. iya betul. Betul, 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 betul. Dan follow people yang inspire you to do the same gitu. Kayak Andin. Andin kan juga suka tuh ya bikin baju recycling gitu-gitu. Ya, Dan kalau lu perhatiin ya, gue tuh udah mulai agak galak sih Iwet ke klien-klien gue gitu ya. Yang kan klien sekarang gitu ya Iwet, mau nge-MC, boleh kirim nggak bajunya, bajunya mau pakai apa? Gue kirim. Oh, ini kayaknya udah pernah dipakai. Memang baju saya itu-itu aja. Dipilih aja dari yang saya punya. Iya, gue gitu. iya, Oh gitu ya Kak. Jadi punyanya cuman ini. Iya, punyanya cuman ini. Gue gitu. Iya kan itu buat gue itu adalah bentuk wujud pertanggungjawaban gue. Atau kenapa begini? Iya soalnya ini minjem, adanya cuman ini. Gue gitu. Lah maksudnya gue, emang lu pikir gue toko, say? Lu nyebut barangnya ada. Nggak gitu mainannya, Beb. iya. Ini ya, tapi emang konsep ini tuh harus selalu didengungkan sih. Supaya semua orang paham gitu. Ya kayak balik lagi tadi. Ya kalau lo nge-MC pakai bajunya, ya kalau lo tiap hari nge-MC ya berat juga sih ya. Gonta-ganti baju. Gue inget ya dulu, Farhan tuh pernah ngajarin gue, laki itu kalau nge-MC ya, yang lo butuhin tuh cuman satu jas hitam yang bagus. Satu set. Terus abis itu sama dasi dan kemejanya aja yang lo gonta-ganti. Hmm. Lah begitu jas lo gonta-ganti warna-warni, keder juga bro. Tapi ya Iwet ya, gue sih salut sama anak-anak muda zaman sekarang tuh hebat-hebat loh, lebih hebat dari kita. Sekarang itu kan udah makin banyak Iwet selebriti yang nggak beli, sewa Ya, ya, aja gitu.
Itu kan juga sustainable living loh. Jadi satu gaun mungkin dipakai oleh 10-15 talent ganti-gantian gitu. Ya iya, itu sustainable living loh. Itu bentuk hidup bertanggung jawab loh. Iya, iya, iya. Ini Honey Bread bilang jadinya lemari lo isinya kayak konyol, baju warna-warni lah. Iya, benar kayak sanggar. Iya, dan itu juga perputaran ekonomi ya. Lu nggak beli, lu nyewa, nanti akan ini model bisnis baru nih nyewa. Nanti bermunculan lah orang yang punya bisnis, nyewain baju pesta deh gitu. You know? Jadi Iya, bajunya tuh nggak sekali pakai buang gitu loh. iya, iya. Mesti belajar tapi ini karena seingat gua ada satu dulu ya, ada yang bikin startup bisnis sewa baju gitu. Iya. Akhirnya tutup, Bo. Iya, gue pernah wawancara itu. Iya kan? Padahal bagus loh menurut gue itu. Karena mental orang Indonesia, aduh baju bekas ini baju udah pernah dipakai orang lain ya, gitu. Sulit memang, Kak. Iya, udah pernah dipakai orang lain. Emang kamu lebih milih baju yang udah pernah dipakai Jin? Nih ada Rose Osca. Kalau cewek susah kalau nggak ganti-ganti. Nah, lo ngomong deh tuh, Dave. Enggak juga. Makanya mentalnya, I do that to my sister and my nieces also my nephew. Acara sekolah harus pakai kebaya. Tahun lalu aku udah pakai kebaya ini, dipakai lagi aja sayang. Iya. Nanti ditegur pas foto bilang sama gurunya, kebayanya masih bagus, nggak akan saya beliin kebaya baru. Iya. Emang bisa sampai ditegur gitu sama gurunya ya? Iya, fotonya pas jejeran sama kayak tahun lalu. Iya, kebayanya cuma punya satu, Bu. Ya kalau enggak, kalau misalnya memang kebayanya sama gitu ya, rambutnya diganti. Dan gue bilang ini tuker pakai aja sama teman sekelas. Nah, kalau Tahun enggak, ini lo pakai biru, tahun depan lo pakai merah, punya temen lo. cuma kadang-kadang ya suka kesian juga tau nggak lo sama anak-anak tuh. Karena kan mereka tuh kadang-kadang ya mereka kan belum sedewasa kita ya. Iya. Iya nggak sih? Kadang-kadang juga mereka masih yang omongan temen tuh sesuatu yang matters banget. Iya. Gue paham sih. Kalau gue jadi Emma atau jadi Ethan pasti akan ada perasaan kayak, aduh Pipi tuh nggak ngerti deh. Iya. Iya, karena gue dulu pernah ngerasain kayak gitu. Sepatunya masih bagus, ngapain ganti gitu. Tapi kan, Iya. Nah, gue nyoleknya tuh sekarang lebih gampang dengan gini. Kamu suka belanja thrifting di Blok M Square. This is the same idea, darling. iya. True that. Gitu. Bicara mengenai apa ya? Resilience. Kok tiba-tiba resilience nih Mas Dave? Gimana ceritanya tuh? Gini. Tadi kan kita membahas memerdekakan diri dari rasa kemalasan. Ya kan? Dan buat gue kemerdekaan kita juga harus mengasah jiwa bertarung, resilience, kegigihan. Kan menurut gue founding father kita nih memerdekakan bangsa kita karena mereka punya jiwa bertarung yang tinggi, Setuju. punya kegigihan yang tinggi. Betul. Semalam gue kecolek Iwet karena menurut gue boleh nih kita ingetin agar mental kita nggak mental tempe. Ya. Gue direkomendasiin nonton film sama salah satu pendengar siaran pagi. Filmnya di Netflix. Judulnya apa? Film Mandarin, judulnya YOLO. Oh, gue belum sempat nonton, tapi gue udah sering mondar-mandir tuh dia. Terus? Moral of the story film ini adalah menggambarkan kegigihan seorang perempuan. Jadi premisnya ya, semoga nggak nyampe spoiler. Dia gemuk, dia selalu kecewa dalam hidupnya, Ya, dia selalu feel a loser. Pokoknya Ya. selalu kalah, nggak pernah menang. ya, Terus dia capek, lelah. Hidup selalu menerpa dia, knock her down. ya, Terus dia belajar menjadi petinju, melatih kegigihannya ya, sampai jadi atlet. ya. Itu. At the end of the movie, intinya adalah setiap arti kemenangan dalam hidup setiap orang tuh beda. Ada yang mengartikan menang ketika dia jadi juara satu.
Ada yang mengartikan menang dapat sabuk emas, menang dapat medali emas. Gue mengartikan kemenangan dalam hidup gue dengan cara yang berbeda. Kata dia. Ini Menang YOLO yang Korea apa yang Mandarin? Mandarin. Pokoknya yang tinju ya. Oke. Oke. Ini nyambung sama cerita kemarin Tiger Woods. 18 bulan kan dia kalah terus karena dia lagi ngebenerin si tekniknya. Bener ya? Yang dia maknanya adalah gue mungkin kalah, tapi gue merasa menang dengan gue menjalani sebuah proses untuk memperbaiki diri. Jadi balik lagi, menang itu bukan masalah medalinya, bukan masalah rewardnya, tapi menang itu adalah sebenarnya bagaimana lo berubah setiap hari itu udah kemenangan. Ya, bagus tuh. And apa ya, hidup orang kan beda-beda ya. Lu yang memberikan arti kemenangan buat lu tuh apa? Ya. Jangan biarkan orang lain yang mendefinisikan arti kemenangan buat lo. Iya. Menang buat lo adalah berhasil menurunkan 72 kilo seperti teman gue Bobo. Ya, it's your victory. Kalau menang buat lo adalah bisa bebas dari diabetes, itu kemenangan buat lo. Kalau lo menangnya adalah bisa bikin startup, good for you, itu kemenangan buat lo. Tiap orang punya kemenangan yang beda-beda dalam hidup, yang Itu yang balik lagi sebenarnya. Kemenangan itu sebenarnya adalah bukan kemenangan ya, tapi diri sendiri lagi tuh sebenarnya semuanya. Karena kadang-kadang medali itu lo dapatkan atau reward tuh lo dapatkan untuk orang lain gitu. Pujian, penghargaan. Sementara yang paling sulit itu adalah justru penghargaan terhadap diri sendiri loh. iya. And apa ya, people's trophy itu beda-beda gitu. Ya. Dan nggak perlu kok acknowledgement dari orang. Oh, bagus loh film YOLO itu ya. Gue tepuk tangan loh dengan productionnya. Dia bisa menggambarkan dari gemuk jadi kurus gitu, orangnya nggak ganti. Gue heran loh. Gue lihat buntutnya tuh, dia ngasih lihat proses syutingnya. Kayaknya aktrisnya tuh memang ngurusin diri deh. Ya. Itu kan ada pernah film si Jessica Mila, Imperfection. Oh gitu. Imperfection tuh harus lo lihat. Jessica Mila tuh gemukin diri sampai dia kurus lagi. Tuh, bener, Bo. Aktrisnya nurunin 46 kilo dalam setahun. Tuh, imperfection. Maaf. Iya, betul. Iya, imperfect. Bagus itu juga. Tapi Produsernya tuh, gue penasaran, gue pengen nonton si YOLO itu. produsernya artisnya katanya. Oh gitu. Oh, Marsyanda di Induk Gajah juga gitu loh. Oh gitu. Ya, Iya. hebat ya. Gitu. Nonton deh, banyak deh film-film yang inspirasional gitu. Gue tuh suka merasa kayak mendapat bakaran semangat gitu loh, Wet, kalau nonton film yang edun, asoy. Gue suka deh sama tadi dibilang kan bahwa aktrisnya si YOLO itu, aktornya itu adalah produser dan juga sutradaranya. Nah, I like how ini kayak Ryan Reynolds kan ya, yang main si Deadpool tuh Ryan Reynolds kan. Ryan Reynolds terus Margot Robbie. Mereka itu adalah bukan yang menunggu peluang, tapi membuat peluang. Dan bahkan membuka peluang untuk orang lain. Did you know that Margot Robbie itu yang gandeng Mattel untuk bikin Barbie? Yes, sampai akhirnya film itu bisa jadi sebesar itu. And did you know kalau Ryan Reynolds itu juga memproduseri Deadpool? Dan dia punya sebuah perusahaan yang mengerjakan setiap promo dari film-film yang dibintangi sama Ryan Reynolds. Lu ngerti gak sih? Itu gue kemarin tuh mau bikin sebuah konten, cuman belum gue bikin. Intrapreneurship. Intrapreneurship tuh menurut gue menarik. Gini, karena kan tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur ya, Dave. ya.
Setuju dong lo. Setuju. Ya, jangan ke bawah arus deh. Entrepreneur tuh berat banget. Berat banget. Ya, nggak semua orang bisa. Tapi intrapreneurship ini adalah lo tetap bisa mengembangkan jiwa entrepreneurial lo, tapi di dalam perusahaan. You know? Jadi lo tetap digaji. Tapi lo tetap berkarya gitu. Lo tetap berpikir, membuat kreativitas, membuat produk, menjualnya, membuat itu menjadi berhasil. Oh, itu yang disebut intrapreneurship. Yes, intrapreneurship. So you become an entrepreneur in a company. Oh, contoh realnya gimana tuh? Contohnya tuh misalnya, oke, misalnya lo bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaannya misalnya perusahaan pembuat baju, misalnya gitu ya. Ya. Selama ini cuma bikin baju aja tuh perusahaan. Dan lo bekerja di situ. Terus lo ngeliat gitu, ini bahan-bahannya nih sebenarnya bisa ya kalau diolah menjadi sebuah produk lain. Misalnya gitu ya, dia punya bahan gelondongan banyak banget. Mau diapain ya kira-kira ya? Intrapreneurship tuh ketika lo kemudian gini, coba gue bikin produk lain selain baju dari kain ini. Lalu gue pikirkan bagaimana cara memarketingkan produk ini. Bagaimana caranya memasarkannya sehingga akhirnya produk yang baru selain baju ini menjadi terjual. Itu kan nggak pakai uang lo. Iya. Pakai uang perusahaan. Pakai bahannya perusahaan. Bener nggak? Tapi lo bertanggung jawab terhadap ide tersebut dan akhirnya membuat produk tersebut jadi dan terjual. Sampai akhirnya dari yang tadi cuma bikin baju, tiba-tiba dia juga bikin tas misalnya. You know, that's entrepreneurial. That's entrepreneurship. Kan sama seperti entrepreneur kan lo memang gitu kan. Lo melihat ada masalah, lo bikin sebuah produk, lalu lo jual. Tapi pakai uang lo sendiri. Ya nggak? Pakai resiko lo sendiri. Entrepreneurship juga pakai resiko lo, jangan salah gitu. Tapi berarti intrapreneurship itu dilakukan dengan sepengetahuan sang perusahaan, kan? Pasti, nggak mungkin lo diem-diem, ya gila kali. Stating it out there. Ya. Adi Prabowo bilang gini, Clarence juga adalah hasil dari intrapreneurship in my ex company. Nah, ya bener. Lo nggak pernah tahu gitu, maksud gue. Dan perusahaan tuh lebih happy sama karyawan yang seperti itu. Tuh, sebuah colekan lagi, ya. Nggak semua orang are born to be an entrepreneur. Entrepreneur are very risky. Tapi intrapreneurship, mungkin, that could be you. Right. Kan kadang-kadang orang suka gini ya, mau sampai kapan gue kerja sama orang? Ya kalau misalnya memang takdir hidup lo bekerja sama orang, ya udah be it. Kan suka ada yang gitu ya, mau sampai kapan gue kerja kayak gini? Mau sampai kapan gue kerja sama orang? Kan suka gitu ya kadang-kadang ya. Gue mau keluar, gue mau bikin bisnis sendiri. Not that easy baby, not that easy. Kalau terus mereka gini, ya walaupun susah tapi kan itu uang gue sendiri, hasil jerih payah gue sendiri. Iya. Abis itu lo nelongso gitu. Gue tuh kadang-kadang kan suka kayak misalnya gini ya, Mas Iwet mau nggak jadi pembicara untuk mengajak lebih banyak anak muda menjadi entrepreneur? Terus gue gini, kelanjutannya apa nih dari obrol-obrol ini? Ada yang ngajarin mereka nggak? Kalau nggak, gue nggak mau ah. Kan ibaratnya gue jadi menjerumuskan mereka ya, Bo. Iya. Mereka pada resign, bikin usaha, terus habis itu gagal. Iya. Kan kesian ya. Katanya nggak semua, kalau semua pengen jadi bos, yang jadi karyawan sopo. Exactly. Exactly. Terus nanti yang ngerjain siapa? Akhirnya lo sendiri yang ngerjain. Capung, Nek. Ada yang nanya gini, kalau aku jadi ibu kos itu intrapreneurship apa enggak? Ibu kos tuh gini, intrapreneurship tuh lo harus bekerja sama orang. Oke, jadi mungkin kalau gini, lu kerja di company, tapi lu juga punya kos-kosan gitu, itu entrepreneurship apa enggak? Enggak dong, beda. Karena kan kos-kosannya lu bikin sendiri.
Itu side hustle. Side hustle. Intrapreneurship tuh lo harus benar-benar bekerja di dalam sebuah perusahaan dan lo bikin sesuatu di dalam perusahaan itu intrapreneurship. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Gitu guys. Iya, 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 iya. Karena apa ya, kemarin juga kita tuh sempat ngobrol sama Bagus nih. apa tuh? Ini ada yang komen gini sebelum lo lanjutin ya. Ada yang ditakdirkan jadi pemenang dan ada yang jadi orang untuk bertepuk tangan untuk si pemenang. Iya. Dan itu juga adalah a trophy loh. That's what I mean by defining. Semua orang tuh punya trofi kemenangan yang beda-beda. Untuk orang yang bertepuk tangan, trofinya dia adalah ketika dia mampu mendukung orang lain meraih kemenangan. That's his trophy. Ingat cerita Bobo di show-nya Yogi? Yeah, that's his trophy. Bukan Bobo yang bikin baju, bukan Bobo yang namanya bersinar, bukan gitu. Iya, iya. Examples. Ya. Lanjut tadi lo mau cerita. Oh iya, di ruang tunggu tuh kita ngobrol sama Maria dari Maybank tuh dia bilang gitu, iya soalnya generasi tuh udah berubah ya gitu, anak zaman sekarang itu udah nggak pengen tuh kerja berlama-lama di satu company gitu, buat mereka tuh mereka membina karirnya tuh pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini gitu. Kalau dulu kan kita di satu company climb up the ladder gitu. Iya memang beda-beda gitu. Nah ini apa untuk membakar jiwa entrepreneurship itu juga mungkin ya tidak semua orang punya garis hidup menjadi entrepreneur. Kalau kamu punya ya udah nggak apa-apa, good for you gitu. Kalau enggak, lu juga tetap jangan padamkan jiwa kreativitas di dalam diri lo hanya karena you are not born to be an entrepreneur, you know? Yes. Dan ingat cerita Kaizen kemarin gitu. Lo berhak untuk mengajukan ide kok di tempat kerja lo. Aku punya ide deh, gimana kalau begini-begini. Tapi ingat kata Dave, ketika lo punya ide, jangan kayak Iwat Ramadan. Yang cuman beride tapi nggak diturunin. Ya, iya nggak Dave? Iya. Lo ketika bilang gitu, aku punya ide pak, mau bikin begini. Jadiin sebuah deck, lo present, lo bikin hitungannya, itu intrapreneurship. Kita akan bisa menambah income perusahaan menjadi sekian-sekian dengan ide ini. Itu intrapreneurship. Terus tapi kita boleh nggak kalau kita udah beride gitu? Terus apa nih? Gue dapat apa nih tambahannya lebihnya buat gue pak? Boleh. Lo berhak minta itu. Either percentage, atau lo bilang gini, kalau ide ini berhasil, saya mau mengajukan apa? Bilang gitu. Kalau memang dirasa bahwa ide itu bagus ya sama perusahaannya. Iya benar. Iya kan? Nah, ada yang nanya gini. Kalau mengelola gaji suami dijadikan bisnis kuliner, itu disebut apa? Itu disebut kamu istri idaman. Nggak masuk kategori entrepreneur atau intrapreneur. Karena kita kan selalu bilangnya gue selalu bilang gitu bahwa ibu rumah tangga tuh sebenarnya adalah CFO atau COO dari rumah tangga itu. Iya. Bener nggak? Dia yang ngatur tuh semua. Dia yang melaksanakan semua tuh, uang mesti diapain, diputernya gimana, jadi apa, bikin apa. Next, pakai mic dong kakak, biar kita lebih nyaman lagi. Gue tuh punya mic loh dikasih sama TikTok, tapi gue nggak bisa pakai ke TikTok, ke handphone. Lo udah punya ini belum? Udah punya jacknya belum? Nggak punya, belinya apa? Ya kan harus pakai konektor dulu. Iya, semua orang beli konektor. Konektornya apa? WhatsApp Hana, tanya Hana. Lu juga kan punya kan mic ini kan? Punya. Kan gue pakai konten-konten gue udah pakai mic semua. Ih, belagu lu. Lo ngapain hari ini? Hari ini tuh tadinya gue ada janji pekerjaan ke Bandung, tapi nggak jadi, nggak cocok harga. Ih, bagus. Kasih gue aja kalau nggak cocok harga. Gue masih mau nampung. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta juga gue oke kok. Lu kan 100 juta tuh. Gue terima 80 nggak apa-apa deh. 10 gue kasih lu. Oh my God. Jadi akhirnya lo stay di rumah hari ini.
Iya, gue belum bikin rencana. Gue pikir gue mau bebenah apartemen gue yang rumah apa sarang gue ini yang udah udah. Kenapa sih lu nggak mau banget bilang kalau lu tinggal di apartemen? Why? Hah? Kondominium lo itu kenapa nggak mau lo sebut sih? Hmm? Apartemen mewah lo di daerah berinisial B. Bojongkoneng. Di Bojongkoneng juga ada kondominium mewah, Jack. Bojongkoneng tuh di mana sih, Pak? Au. Gue nyebut aja. Aduh, Ben Hill. Ada yang nanya kalau diundang ke podcast luar mau apa enggak? Mau dong. Kamu DM gini ya, teman-teman tuh juga ya. Padahal tuh di bio TikTok gue itu udah ada link tree-nya, di bio Instagram udah ada link tree, itu ada email, ada WhatsApp. Tapi teman-teman tuh doyan banget ngajakin chatting di DM. DM tuh aku tuh sekarang tuh udah mulai ke apa sih? Kewalahan dia overwhelm sama DM. Ih, syukur. Ya, lo gadang-gadang lo sebagai orang yang selalu membalas DM sampai habis. Semua pasti aku baca, aku balas ya. Pada akhirnya dia kemudian overwhelm dengan DM-DM itu. Rasa no. Ini jahat banget ih. Bo, gini ya. Gue tuh tadi malam baru tahu kalau ternyata di DM itu kan ada request. Di request itu ada lagi hidden request. Aduh, bener banget. Bo, gue baru tahu semalam. Begitu gue buka, gue gini, astagfirullahalazim. I cannot. Bo, ada 1000 kali tuh hidden request. Mau nangis gue. Iya. Nggak sanggup gue gini. Karena kan kemarin gini, gara-garanya tuh kemarin gue ngeliat, lo kok nge-repost story cuplikan obrolan pagi kita kemarin banyak banget. Kok di gue nggak ada? Gue mulai sensitif kan. Apa semua cuma ngeteknya Dave Hendrik? Gue mulai sedih, gue bongkar tuh. Mana kok nggak ada yang mention gue? Ya, hidden. Iya. Begitu gue buka, Allahu Akbar, gue tutup lagi. Iya, di hidden message. Ya Allah, gue baru tahu, Bo. Itu Instagram, lo belum buka DM-nya TikTok. Aduh, itu lebih puyeng lagi, Wet. Itu lebih puyeng. Sama ya, with all due respect ya, teman-teman yang kerja di agency TikTok itu kan gue pada ngajakin gue jadi live creator. Embung, orang embung, jangan ngajak-ngajak. Udah repot. Ini mah om-om mainan TikTok, nggak usah masuk agensi, embung, kurang puyeng. Ada yang rumahnya di Bojongkoneng noh di Bandung. Emang Jadi, lo hari ini guys, mau ngapain? gue hari ini ya biasa, nggak ada yang beda hari-hari gue mah. 17 Agustus lo mau di mana? Gue, kenapa emangnya kalau pengen banget tahu? Ya nggak pengen tahu aja, siapa tahu lo tiba-tiba tugas di negara, istana, apa gimana. Kan lo kan kadang-kadang suka tiba-tiba meletup agenda lo. Nggak, gue mau bikin konten yang syahdu buat 17 Agustus. Ih, mampus. Ya, dalam topik memerdekakan merdeka seutuhnya. Ih, gila serem cadas. Pasti udah lu pikirin tuh dari minggu kemarin ya. 17 Agustus konten gue akan begini, akan begitu. Ya kan, lu udah tata-tataan gambar lu tuh udah Bajunya udah gue pikirin. ya, kibas kain apa gitu. Udah pasti udah lu mah puyeng. Puyeng. Tayangnya minggu depan. Puyeng soalnya. Ada kayak 4 video, Bo, di CapCut gue. Belum gue naik-naikin. Puyeng banget gue. Iwat gila-gila konsep. Lu lihat kan kalau video gue mah aduh, terlalu enak. Gue cuma perkara kayak kasih VO apa enggak tuh bisa gue pikirin 3 hari kali. Sementara kan ya waktu kita syuting di kantornya Bang Saku tuh kan lo naik aja langsung gitu, nggak pakai apa-apa kan. Gue cuman gini, kenapa nggak dikasih VO ya? Abis gue gini, oh ya udahlah, Dave itu bukan lo, Wet. Biarin aja, suka-suka dia. Wet,
Boleh nggak sih lu merdekakan diri dari kepuyengan-kepuyengan lu? Sebuah penutup di hari ini ya. Oke. Teman-teman, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maknai ulang tahun kita ini dengan kemerdekaan diri yang tepat. Nggak usah puyeng sama keadaan politik. Nggak usah puyeng terlibat dalam sebuah WhatsApp grup keluarga yang membahas soal politik. Merdekakan diri lo seutuhnya. Kita ngobrol lagi hari Senin ya. Happy weekend everyone. Blessings. Bye.